Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1, kita akan membaca ayat yang ke-2 dan 3. Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, saya akan ulangi dari ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu, ketika kita membaca firman ini beberapa waktu yang lalu, kita merenungkan fokus ayat yang pertama. Hari ini kita melihat bagaimana di dalam ayat yang kedua dari Mazmur ini, ayat 2 dan ketiga, kita melihat bagaimana relasi antara hidup yang berbuah dengan firman Tuhan. Kalau kita membaca Mazmur 1 ini, Mazmur ini tidak berbicara tentang keberhasilan yang instan. Jadi tidak berbicara tentang keberhasilan yang instan, tetapi tentang pembentukan hidup. Orang-orang berbahagia bukan pertama-tama diukur dari apa yang ia capai. Jadi orang berbahagia itu sekali lagi bukan diukur dari apa yang ia capai, tetapi diukur dari apa yang ia izinkan tinggal di dalam dirinya. Jadi ini sekali lagi juga fokus dari dalam dirinya. Firman Tuhan bukan sekedar bacaan rohani, tetapi ruang tinggal bagi Allah dalam hati kita. Jadi kalau kita memperhatikan di dalam bagian ini, pemazmur memakai kata merenungkan, ya kan? Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan. Kata yang dipakai. Saudara, merenungkan atau sebenarnya istilah yang dipakai itu apa namanya itu? Hagah gitu, hagah dalam bahasa Ibraninya. Merenungkan ini artinya sebuah tindakan yang bersifat terus-menerus, perlahan dan mendalam. Jadi merenungkan ini terus-menerus. Ya, saya pernah memakai istilah itu, merenungkan tuh seperti apa ya? Binatang yang memamah biak. Contoh umpamanya sapi. Sapi itu kalau setelah makan sudah berhenti kan, waktu diam itu dia sambil mengunyah lagi, begitu ya, memamah biak, mengunyah lagi. Dan merenungkan itu seperti itu, kita sudah membaca, merenungkan apa yang kita baca tadi siang malam. Jadi sesuatu yang kontinu, yang terus menerus. Nah, ini bukan sekedar refleksi sesaat, melainkan disiplin hidup. Jadi bukan hanya refleksi sesaat, tetapi disiplin hidup. Firman yang kita baca, kita renungkan, dan kita taati, itu menjadi saluran anugerah yang secara perlahan menguduskan kehendak, membentuk hidup kita dan mengarahkan hidup kita. Saudara, jadi gambaran pohon yang ditanam di tepi aliran air ini menegaskan bahwa keadaan kita atau stabilitas hidup orang percaya tidak bersumber dari situasi yang ideal, melainkan apa? Dari sumber kehidupan yang tetap, yang konstan. Air itu tidak terlalu terlihat, namun terus mengalir. Nah, kalau kita berbicara firman Tuhan,
Firman ketika tinggal di dalam hati kita, firman bekerja diam-diam, menegur, menghibur, memurnikan, dan menguatkan. Bahkan ketika keadaan tidak berubah. Saudara, kalau kita memperhatikan di sini, pemazmur tidak mengatakan bahwa pohon itu berbuah setiap saat. Tapi ada kalimat pada musimnya. Nah, ini sebenarnya sebuah apa istilahnya ya? Koreksi penting bagi kehidupan rohani yang tergesa-gesa. Saudara, kekudusan itu adalah proses, bukan ledakan sesaat. Bam, langsung kudus. Proses, ya. Firman yang tinggal menumbuhkan kesetiaan dalam proses, kesabaran dalam penantian, dan ketekunan dalam ketaatan. Hingga pada waktunya buah itu muncul dengan alami. Saudara, sebenarnya persoalan atau masalah kita bukan kekurangan kegiatan rohani, bukan? Banyak kan aktivitas. Soal Anda mau lakukan atau tidak itu Anda kan pilihannya. Tapi maksudnya banyaklah, minimal kita ikut ya kegiatan. Tetapi masalah utama kita adalah ketiadaan kediaman firman. Jadi firman itu tidak diam. Firman itu kadang hanya singgah. Padahal firman itu harus menetap. Ia dibaca, banyak kali firman itu dibaca, tetapi tidak ditaati. Bagaimana mau menetap? Firman seringkali dikagumi, tetapi tidak membentuk pilihan hidup. Iya, bagus ya firman ini. Kalau bagus bagaimana? Saudara, ada banyak orang memberikan selalu komentar, oh bagus ya khotbah dia, bagus ya khotbahnya. Kalau bagus mau bagaimana? Yang utama bukan masalah bagus atau tidak, tetapi biarkan firman itu tinggal tetap dalam dirimu. Firman itu bukan hanya direnungkan sesaat, bukan. Tapi firman itu ditaati, bukan dikagumi saja, tapi ditaati. Maka hidup yang sungguh-sungguh berbuah itu lahir dari hati yang terus dibentuk oleh firman yang tinggal, bukan firman yang lewat. Jadi firman yang tinggal yang membentuk hati kita, bukan firman yang yang lewat. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami mengetahui bahwa seringkali kami ingin cepat berbuah tanpa mau berakar dalam firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, ajarlah kami mencintai firman-Mu, bukan sebagai kewajiban rohani, tetapi sebagai sumber hidup kami. Tinggallah di dalam hati kami, bentuklah kehendak kami, dan kuduskanlah hidup kami, sampai hidup kami sungguh berbuah bagi kemuliaan-Mu. Dalam anugerah-Mu kami berharap dan kami sungguh-sungguh memohon kepadamu. Amin.